Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sekarwangi dengan NIM 20101251200047 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Lambung Mangkurat. Video ini disampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Zain Ahmad Fauzi, MPD. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir. Ibu harap kalian sehat walafiat terus ya. Nah, ibu mau nanya nih, kalian di rumah selepas bangun tidur melakukan kegiatan apa aja sih? Ada yang mandi, ada yang merapikan tempat tidur, ada yang sholat subuh, ada yang membantu ibu bermasak, dan lain sebagainya. Nah, semangat belajarnya. Nah, alangkah baiknya kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa kepada kepercayaan masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai materi tentang cara penyampaian informasi. Anak-anak masih ingat gak nih? Dalam penyampaian informasi ada 4 hal apa saja yang perlu dilakukan dalam menyampaikan informasi tersebut. Nah, yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Teks non-fiksi itu apa sih? Nah, teks non-fiksi adalah tulisan yang ditulis bersandar pada hal-hal yang sifatnya faktual, sehingga tulisan tersebut dapat dikatakan sebagai kebenaran dari realitas yang terjadi. Nah, yang ketiga, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Informasi penting suatu teks dapat diketahui dari gagasan atau ide pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Yang keempat, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Nah, di sana ada 4 hal yang dilakukan sebelum menyampaikan informasi. Setelah menggali informasi di suatu teks, kalian dapat menyampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasamu sendiri. Saat menyampaikan informasi, sebaiknya sampaikan dengan suara lantang dan percaya diri. Lalu, gunakan bahasa yang santun saat menyampaikan informasi dari suatu teks. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran kita hari ini, tema 6, subtema 2, pembelajaran 3, tentang indahnya keragaman budaya negeriku. Anak-anak, kita sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya melestarikan budaya bangsa. Salah satunya adalah memiliki pengetahuan yang luas tentang keragaman rumah adat. Misalnya, mengetahui tentang rumah adat yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu rumah adat Bubungan Tinggi. Coba baca teks bacaan berikut ini ya. Rumah adat Bubungan Tinggi. Rumah adat Banjar awalnya bernama Rumah Bubungan Tinggi, dinamakan demikian karena bagian atapnya berbentuk atap pelana. Demikian tingginya dan lancipnya ke atas dengan membentuk sudut 45 derajat. Rumah adat Banjar pada mulanya hanyalah dibangun dengan konstruksi yang berbentuk segi empat yang memanjang ke depan.
Perkembangan selanjutnya, pada samping kiri dan kanan, bangunan agak ke belakang disumbi, ditambah dengan sebuah ruangan yang panjang dan lebarnya berukuran sama. Bangunan tambahan yang menempel di samping kiri dan kanan dalam istilah Banjar dinamakan pisang sasikat atau pisang besisir dan menganjur keluar. Bangunan tambahan di kiri kanan disebut dengan anjung. Oleh karena itu, rumah adat Banjar juga disebut dengan rumah Baanjung. Rumah bubungan tinggi dahulu berfungsi sebagai bangunan dalam sultan yang diberikan nama dalam sirap atau rumah yang paling tinggi kastanya. Artinya, sultan sebagai penguasa Banjar tinggal di sana. Kualitas dan kemegahan seninya mencerminkan status sosial maupun status ekonomi pemiliknya. Selain memiliki beberapa motif binatang yang disamarkan, seperti motif burung dan naga, rumah bubungan tinggi juga mempunyai bentuk-bentuk ornamen berupa ukiran bermotif floral. Ukiran tersebut terdapat pada tiang tataban, papilis, dan tangga. Bentuk dan seni ukir ini banyak mendapat pengaruh dari agama Islam yang melarang menggambar hewan hidup di bangunan rumah. Berbentuk rumah panggung, rumah adat Kalimantan Selatan memiliki tangga yang terletak di bagian depan dan belakang rumah. Uniknya, jumlah anak tangga tersebut ganjil. Pengaruh ajaran Islam diyakini menjadi alasan rumah anak tangga di rumah adat Kalimantan Selatan ganjil. Nah, dari teks tadi, anak-anak dapat menambah pengetahuan dan menjadi lebih mencintai budaya Indonesia. Salah satunya yang tadi rumah adat Banjar, yaitu bubungan tinggi. Selain itu, kalian tahu asal-usul rumah adat Banjar tersebut, gimana pembangunannya, fungsinya apa saja, dan ada beberapa keunikan dalam rumah adat tersebut. Setelah kalian membaca teks tentang rumah adat Banjar Bubungan Tinggi, dari teks di sana tadi, ada apa saja yang bisa kita dapat informasi pada teks tersebut? Ada yang tahu? Nah, ini ada yang pertama tadi, rumah bubungan tinggi dinamakan demikian karena bagian atapnya berbentuk atap pelana, demikian tingginya dan lancip ke atas dengan membentuk sudut sekitar 45 derajat. Nah, yang kedua, rumah adat Banjar juga disebut dengan rumah Baanjung. Yang ketiga, rumah bubungan tinggi dahulu berfungsi sebagai bangunan dalam sultan yang diberi nama dalam sirap atau rumah yang paling tinggi kastanya. Yang keempat, memiliki beberapa motif binatang yang disamarkan seperti motif burung dan naga. Yang kelima, rumah adat Kalimantan Selatan memiliki tangga yang terletak di bagian depan dan belakang rumahnya. Uniknya jumlah anak tangga tersebut itu ganjil. Sekarang kalian sudah mengenal keragaman budaya di Indonesia. Selain suku dan bahasa daerah, rumah adat juga merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Penyesuaian ini membuat bentuk rumah adat di Indonesia sangatlah beragam. Selain itu, keragaman bentuk rumah adat disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Dalam 34 provinsi, ada beberapa macam nama rumah adat di Indonesia. Bisa kalian lihat di dalam buku pelajaran atau dalam siaran TV, majalah, dan surat kabar. Ada banyak rumah adat di Indonesia dan berbagai macam-macam. Setiap rumah adat di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Berikut keunikan beberapa rumah adat yang lain yang ada di Indonesia. Yang pertama, Rumah Balai Batak Toba dari Sumatera Utara.
Keunikan pada rumah adat ini dibuat menyerupai kerbau. Dalam rumah ini biasanya terdapat ukiran berwarna merah, putih, dan hitam yang merupakan warna khas masyarakat Batak. Yang kedua, ada rumah joglo dari Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta. Keunikan rumah adat ini, setiap bagian rumah tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Rumah joglo memerlukan lahan luas untuk memuat banyak tamu. Yang ketiga, rumah panjang dari Kalimantan Barat. Rumah panjang menggambarkan sikap kebersamaan dan toleransi antar anggota keluarga. Tujuan didirikan rumah panjang yaitu untuk melindungi keluarga dari hewan buas dan banjir. Yang keempat, ada rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Keunikan ini menyerupai perahu dari kerajaan Tiongkok pada zaman dahulu. Rumah ini merupakan warisan nenek moyang. Rumah harus menghadap ke arah utara yang melambangkan awal kehidupan. Rumah ini juga melengkapi dengan hiasan tanduk kerbau yang melambangkan tingkatan sosial penghuninya. Yang kelima, ada rumah Honai dari Papua Barat dan Papua. Uniknya rumah adat ini berbentuk bulat dan atapnya ditutupi alang-alang yang berbentuk kubah. Ubah ini tidak memiliki jendela dengan tujuan untuk mengurangi udara dingin yang masuk dari luar. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengenal bermacam-macam rumah adat di Indonesia. Sangat beragam kan dan mempunyai keunikannya tersendiri. Sekarang Ibu mau nanya nih pada kalian, apa sih rumah adat itu? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang berbentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Nah, baik, selanjutnya kan ada berbagai macam rumah adat di Indonesia yang kita jelaskan di materi tadi. Coba kalian sebutkan 5 rumah adat yang kalian ketahui. Ayo, apa saja? Yang pertama, tadi ada rumah Bubungan Tinggi. Yang kedua, rumah Joglo. Yang ketiga, rumah Limas. Yang keempat, rumah Baduy. Yang kelima, apa lagi? Rumah Honai. Pertanyaan Ibu terakhir. Mengapa rumah adat di Indonesia sangat beragam sih? Nah, ada yang tahu nggak ini? Kenapa ya? Nah, karena adanya perbedaan kenampakan alam di Indonesia, dari setiap bentuk dari rumah adat ini akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di tempat suatu kelompok masyarakat itu tinggal. Masih semangat belajarnya anak-anak? Baik, kalau gitu Ibu punya ice breaking dulu untuk kalian. Nah, Ibu kasih contoh dulu ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, kalau tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Udah? Bisa? Oke, Ibu kasih contoh lagi 1 ya. Oke. Mulai dari tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5-nya 2 kali. Iya, udah bisa? Oke, mari kita lakukan tepuk tangannya ya. Oke, sudah bisa semuanya? Baik, ikutin Ibu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 3 kali.
Yeay, semuanya sudah bisa. Udah semangat kan belajarnya lagi? Baik, Ibu lanjutkan lagi materinya ya. Nah, tadi kan kalian sudah dapat banyak informasi pada rumah adat yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu Bubungan Tinggi. Nah, juga tadi kita sudah mengenal berbagai macam rumah adat di Indonesia. Indonesia memiliki keindahan yang luar biasa. Selain kenampakan alam yang beragam, bentuk rumah adat yang beragam juga menambah keindahan di Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tapi itu merupakan kekayaan dan keragaman dari bangsa kita sendiri. Dalam rangka ini, kita bersama-sama untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila ketiga, yaitu apa anak-anak? Yaitu Persatuan Indonesia. Dari ini kita perlu melestarikan rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, apa sih tujuan dilestarikan rumah adat ini? Nah, yang pertama, agar warisan budaya tetap terjaga atau tidak punah. Yang kedua, tidak diambil oleh negara asing. Yang ketiga, mengenalkan rumah adat, pakaian adat, kesenian daerah pada anak cucu kita nanti. Yang keempat, menjaga adat budaya juga berarti menjaga martabat bangsa. Yang kelima, ada kekayaan adat dan budaya dapat menjadi komoditas pariwisata unggulan daerah masing-masing. Terus bagaimana sih cara melestarikan rumah adat kita? Ada yang tahu nggak? Oke, yang pertama, mengunjungi rumah adat saat berlibur di suatu daerah. Yang kedua, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. Yang keempat, menghargai bentuk rumah adat suku lain. Nah, yang kelima, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai dengan pengetahuanmu. Sekarang, fungsi rumah adat itu adalah yang pertama, sebagai simbol khas dari budaya tersebut. Yang kedua, sebagai ciri khas wilayah tersebut. Yang ketiga, untuk diperkenalkan kepada generasi-generasi muda yang mendatang. Nah, yang keempat, sebagai tempat tinggal. Yang kelima, bisa juga sebagai tempat upacara adat di sekitar. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi, nih seandainya kelas kalian akan diberikan tugas untuk berkunjung ke Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru. Di sana terdapat rumah adat asli Kalimantan Selatan. Ayo, rumah adat Kalimantan Selatan tadi apa ya? Yaitu Bubungan Tinggi. Terus pemandu wisata menjelaskan tentang sejarah dan makna dari bentuk rumah adat tersebut. Nah, pertanyaan Ibu yang pertama, bagaimana sebaiknya sikap kalian pada saat pemandu wisata menjelaskan tentang rumah adat tersebut? Ayo, bagaimana sikap kalian? Nah, sikap kalian yang baik adalah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari pemandu wisata agar kalian paham dan mengerti sejarah rumah adat di Kalimantan Selatan. Nah, pertanyaan Ibu yang kedua, salah satu di antara teman kamu yang bernama Tony tidak tertarik nih mendengarkan penjelasan pemandu karena menurutnya rumah adat itu kuno dan tidak perlu dilestarikan. Setujukah kamu dengan sikap si Tony? Ayo, bagaimana? Setujukah kalian? Ya, tentu saja tidak setuju dengan sikap si Tony. Nah, karena kita sebagai generasi dan sebagai pelajar harus bangga terhadap keragaman bangsa kita. Khususnya tadi rumah adat
yang perlu dilestarikan. Karena itu merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada rumah adat. Nah itu ya anak-anak, setiap rumah adat itu memiliki makna tersendiri bagi masyarakat suatu di daerah. Keragaman bentuk dan makna setiap rumah adat membuat Indonesia semakin indah dan kaya. Untuk itu penting bagi kita untuk melestarikan rumah adat tersebut. Anak-anak, dari pembelajaran kita tadi apa saja sih yang bisa disimpulkan? Ayo, apa saja tadi? Nah, yang pertama yaitu mencari informasi pada teks rumah adat Bubungan Tinggi dari Kalimantan Selatan. Yang kedua apa lagi? Menjelaskan keragaman rumah adat di Indonesia. Iya, pinter. Yang ketiga, selanjutnya apa tadi? Menjelaskan keragaman rumah adat dan fungsinya, serta cara melestarikan rumah adat. Nah, tadi ada 3 penjelasan dari Ibu. Sudah paham semuanya ya? Oke, baik. Ibu anggap sudah paham semua ya. Dan dipelajari lagi materinya sampai seterusnya. Ingat ya anak-anak, tetap semangat belajarnya dan tetap rajin menuntut ilmunya. Nah, kita baca doa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new